Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 12. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita pelajari dalam pelajaran sastra di kelas 12. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu juga tidak akan memberikan tugas ataupun materi, jadi hanya cukup memperkenalkan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini ya. Untuk bab yang pertama, kita akan belajar tentang apresiasi drama. Apresiasi drama itu adalah menilai sebuah drama. 1.1 atau di subbab yang pertama itu adalah pengertian drama. Apa itu drama? Seperti apa bentuk drama? Apa beda drama dengan karya sastra yang lain? Yang kedua adalah tentang unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama sebenarnya sama persis dengan unsur-unsur yang lain ya, karya sastra yang lain. Hanya di sini bedanya drama itu ada bentuk ke dalam teksnya atau naskahnya, ada juga yang ke dalam pementasannya. Yang ketiga, menulis teks atau naskah drama. Jadi kita nanti secara berkelompok akan belajar tentang menulis naskah atau teks drama. Tapi di sini dramanya itu adalah drama yang berbentuk non fiksi ya, yang diangkat dari kisah nyata, bukan yang fiksi. Lalu yang keempat yaitu menyampaikan dialog serta gerak-gerik dan mimik sesuai dengan watak tokoh. Jadi dari teks yang kalian buat, dari naskah yang kalian buat, kita pentaskan. Bab yang kedua itu adalah tentang hikayat. Hikayat itu adalah salah satu jenis prosa lama ya, atau bentuk karya sastra lama yang berbentuk cerita. Yang kedua, menentukan unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat sama halnya seperti cerpen ataupun novel, jadi ada unsur-unsurnya, ada unsur intrinsiknya. Yang ketiga, memahami nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai itu adalah nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut, baik itu nilai moral, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai pendidikan. Dan yang keempat, menentukan pesan atau amanat dalam hikayat. Nah, dalam sebuah cerita pasti ada pesan atau hal yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu mengenal jenis-jenis tokoh. Pengertian tokoh. Tokoh itu adalah sebuah nama yang diangkat dalam sebuah cerita yang memiliki suatu karakter atau sifat. Lalu di sini yang kedua, penggambaran watak tokoh. Nah, watak itu memiliki gambaran baik secara fisik ataupun secara psikis. Yang ketiga, langkah-langkah menguasai watak tokoh. Nah, jika kalian berperan sebagai tokoh antagonis misalnya, maka peranannya seperti apa? Jika kita memiliki watak yang protagonis, maka sifatnya akan seperti apa? Dan yang ketiga, langkah menguasai watak tokoh. Jadi ketika kita memiliki berperan sebagai seorang tokoh, maka antara nama lalu gambaran fisik dengan wataknya itu harus sesuai. Dan yang keempat, pengelompokan tokoh. Jadi pengelompokan tokoh dalam sebuah cerita ada tokoh utama, ada tokoh tambahan, dan juga ada tokoh sampingan atau hanya sebagai figuran. Masuk ke dalam bab yang keempat, yaitu tentang membaca intensif cerita. Yang pertama, membaca cerita terjemahan. Jadi entah itu cerpen ataupun novel yang berasal dari terjemahan. Jadi memang bukan berasal dari negeri kita sendiri, tapi kita belajar tentang cerita yang diangkat dari negara lain. Yang kedua, mengidentifikasi latar dan tokoh dan juga alur dalam sebuah cerita. Nah, karena kultur atau budaya kita yang berbeda dengan budaya luar, maka di sini otomatis baik latar, tokoh ataupun alur ceritanya itu berbeda ya. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai dalam cerita. Nah, nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita. Sama halnya dengan yang tadi di dalam hikayat. Jadi dalam cerita terjemahan juga sama memiliki nilai-nilai kehidupan yang ada dalam ceritanya. Dan yang keempat, menentukan pesan atau amanat dalam cerita. Hikmah di balik sebuah cerita. Dan masuk ke bab yang kelima, yaitu kita akan belajar tentang Angkatan Sastra Indonesia.
Yang pertama itu angkatan 20-an. Jadi angkatan 20-an itu menghasilkan atau melahirkan sastrawan-sastrawan dengan berbagai karakteristik atau karya sastra yang berbeda-beda ya. Kita akan mengenal nama-namanya berikut dengan karya-karyanya. Masuk ke angkatan 30-an. Nah, setiap angkatan pasti memiliki tema dan juga cerita yang berbeda. Dan yang ketiga, angkatan 45. Angkatan 45 berhubungan dengan ketika Indonesia mengalami perjuangan dan juga Indonesia merdeka. Jadi kaitannya nanti pasti berkaitan dengan perjuangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah angkatan 66 sampai sekarang. Jadi setiap angkatan memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu dari tema ataupun penulisan dan juga bahasa yang digunakan oleh si penulisnya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kondisinya itu segera membaik dan kita bisa langsung bertatap muka di kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.